Oh iya, minggu depan udah mulai puasa nih. Kira-kira kamu mau nggak buka puasa bareng? Soalnya teman-teman udah merencanakan. Lalu juga bubur ya. Nggak dulu deh. Kayaknya sibuk deh Ramadan kali ini. Wih, jadi orang sibuk. Emangnya mau ngapain sih? Ini loh, aku mau coba bikin usaha jualan takjil gitu. Tapi masih bingung jualan apa gitu. Aku udah ada ide sih, tapi takut gak laku aja. Oh, masih bimbang ya? Aku punya kenalan sih, kayak konsultasi bisnis gitu. Barangkali kamu mau coba lihat, nanti aku kasih nomornya. Itu temen aku. Di sana murah kok. Kamu bisa tanya-tanya apa aja di sana tentang bisnis. Oh gitu ya. Ini membantu banget sih. Makasih ya, keren-keren. Ya, nanti aku infokan. Oke deh. Oke. Terima kasih teman-teman atas kesiapannya untuk gabung rapat di malam hari ini. Langsung saja untuk Salwa, ada yang disampaikan nggak untuk pembangunan perusahaan yang mau kita laksanakan? Ya, di sini aku mau bahas tentang nama perusahaan, logo, sama tujuan dari perusahaan kita. Ini aku izin share screen ya. Udah muncul apa belum? Sudah. Oke. Nah, di sini pertama aku mau bahas nama bisnis kita, yaitu Konsultan UMKM Siap Bantu. Buat nama perusahaannya yaitu Scale Up. Ini ya. Terus untuk tujuan dari kita bikin perusahaan ini ada 4. Yang pertama, mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan teknologi dan digitalisasi, lalu mendorong inovasi dan kreativitas, lalu yang terakhir, membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih. Kemudian untuk visi dari Scale Up Business ini ada menjadi layanan konsultan bisnis terdepan yang membantu pelaku usaha baru dan juga menengah untuk berkembang secara optimal, terutama dalam memanfaatkan momentum strategi seperti bulan Ramadan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, untuk misinya kita akan mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan untuk UMKM melalui layanan konsultasi bisnis yang inovatif, edukatif, dan juga berbasis solusi, khususnya dalam memaksimalkan peluang ekonomi selama bulan Ramadan. Kami berkomitmen untuk membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan strategi pemasaran, operasional, dan keuangan agar dapat meraih keuntungan maksimal serta berkembang secara berkelanjutan. Nah, untuk strategi bisnis kita ada 5. Yang pertama, untuk identifikasi peluang dan juga ide bisnisnya, kita akan memperhatikan tren usaha kecil selama Ramadan seperti penjualan takjil, kemudian banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pemasaran, distribusi, ataupun brandingnya. Dan yang ketiga, untuk membangun platform atau layanan yang dapat membantu pelaku usaha kecil dalam memasarkan produk mereka secara efektif. Nah, yang kedua, untuk model bisnis kita akan membantu pelaku usaha kecil menjual produk mereka melalui platform online, kemudian menyediakan jasa konsultasi bisnis dan pemasaran, dan juga akan menawarkan paket promosi seperti diskon khusus ataupun kolaborasi dengan influencer. Nah, jadi pendapatan kita ini juga yang pertama dari komisi dari setiap penjualan di platform, kemudian biaya berlangganan untuk fitur premium, dan juga pendapatan dari iklan yang ditampilkan di platform.
Nah, yang ketiga untuk strategi pemasarannya kita ada online presence, kemudian juga ada kolaborasi dan juga promosi. Nah, untuk yang keempat operasional dan juga eksekusinya, yang pertama sebagai tahap awal itu dari lingkaran pertemanan untuk mengumpulkan data kebutuhan pelaku usaha kecil, kemudian mengembangkan prototip platform atau layanan sederhana, yang kemudian baru uji coba layanan pada skala kecil untuk mendapatkan feedback. Kemudian untuk pengembangannya baru kita akan membangun aplikasi ataupun website marketplace yang lebih profesional dan merekrut tim kecil untuk mendukung operasional seperti customer service dan juga pemasaran. Dan yang kelima, kita akan memantau kinerja bisnis melalui seperti jumlah pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, dan juga pendapatan bulanan. Sama lakukan survei rutin pada pengguna untuk mengetahui kebutuhan baru mereka. Sudah. Mungkin itu cukup dari aku. Apakah sudah cukup, Ulin? Sudah. Baik, terima kasih kepada Salwa sudah menyampaikan visi misi serta rekomendasi dari logo yang telah disampaikan, dan terima kasih kepada Ulin yang telah menyampaikan visi misi serta strategi bisnis yang akan kita jalani. Jadi dari yang kalian sampaikan tadi rupanya sudah cukup untuk kita gunakan untuk menjalankan bisnis yang akan kita bangun. Telah diberikan. Terima kasih. Baik, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya mau berbisnis, enaknya gimana ya? Melihat Ramadan gini, saya ingin berbisnis makanan, tetapi saya tidak ingin bisnis saya terbatas pada bulan Ramadan saja, agar bisa jadi jangka panjang. Oh, baik Pak, Bapak ingin berbisnis ya? Kalau begitu, Bapak perlu memerlukan membuat FTMS, di mana visi dan juga misi, kemudian strategi. Nah, kalau strategi ini adalah rencana ataupun pendekatan yang digunakan organisasi untuk mencapai visi, misi, dan juga targetnya. Strategi ini membantu organisasi untuk menemukan target agar tetap kompetitif dan juga berkembang di industrinya. Kemudian, setelah membuat PTMS, Bapak perlu membuat struktur organisasi bisnis. Nah, struktur organisasi ini kerangka yang menentukan bagaimana tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab akan dialokasikan dalam suatu pengusahaan. Nah, struktur ini berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan koordinasi dan juga efisiensi. Nah, ada beberapa jenis struktur organisasi seperti divisi, matriks, dan juga data. Nah, masing-masing ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kemudian dengan memilih dan juga menerapkan struktur organisasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan juga tujuan bisnis. Dan untuk kemudian yang terakhir, Bapak perlu menentukan strategi. Nah, strategi bisnis itu ada 3 macam strategi. Yang pertama ada untuk menganalisis, yang kedua ada PCD matrix, dan juga ada 5 quarter process. Itu banyak. Oke, baik, terima kasih.